wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa jami'i man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Kok ilmu-ilmunya belum terbuka nampaknya. Masih lemas ya Bu ya? Atau kekenyangan? Es masuk, kolak masuk, nasi udah 3 piring. Gak bisa jawab sabar jadinya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini 3 hari sudah kita merasakan lapar, haus, dahaga di siang hari. Kalau malamnya kekenyangan. Dan malam ini dah malam yang ke-4. Kok jika betul maunya 1 aja. Dimasuk yang malam yang ke-4, insya Allah bentar lagi tarawihnya, insya Allah. Dengan buru-buru hitungnya masih panjang. Buru betul hari raya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan dari junjungan kita Sayyidul Anam Habibur Rahman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Pak Imam, para pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya banggakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya tarawih. Betul? Atau ada yang masih di luar? Begitu tarawih keluar dia, hidupi petasan. Kaget Pak Imamnya. Adik-adik puasa semua siangnya? Nggak puasa? Ini datang ke sini khawatirnya cuma tugas saja, terus siangnya nggak puasa gitu. Nanti ketahuan nanti yang nggak puasa itu nanti saya kosongin tanda tangannya. Alhamdulillah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya puasa ini ujian. Allah itu kepengen nyoba orang mana kadang ini mungkinnya kuat atau lemah. Ketika berpuasa badannya kuat atau lemas. Ibu-ibu kuat katanya. Kata baginda Nabi, la mu'minun qawiyyun ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang daripada mukmin yang mentalnya, jiwanya lemah, lembek. Ada enggak kita punya kawan, punya tetangga, ketika puasa di rumah aja lemes, baring aja sampai balik nungguin maghrib katanya. Ada nggak di sini? Insya Allah kalau di sini nggak ada yang ngaku. Kerjanya baring ke depan, keluar, masuk lagi. Ngikutin jam lagi. Lama betul jamnya ini.
puasanya coba nungguin jam kapan adzan ini Pak Imam betul juru adzan ada kan itu puasanya gak ikhlas. Saya yakin gak ikhlas, beban betul. Orang yang ikhlas puasanya gak mikir ke sana, yakin bahwa ketika Allah perintahkan pasti ada hikmah di dalamnya dan banyak manfaat yang akan didapat. Pasti. Adik-adik punya HP? Mana HP-nya? Mana HP-nya? Kalau Pak Ibu jangan tanya adik-adik pegang HP masalahnya. Tidak ada hari tanpa pegang, hilang sedikit di jari, ataunya terbawa bantal. Pergi jalan ke Palendo gak bawa cas HP. Sampai di sana baterainya tinggal 1 galon. Pusing. Mau numpangin jas mana? Pengesasan gak bawa. Ada yang penting lagi mau ditelepon, takut baterainya habis. Kira-kira dalam kondisi seperti itu apa yang kita lakukan? Dan ada sesuatu yang harus dipakai dengan telepon, dengan HP kita. Pasti satu pikiran cuma HP ini harus dicas. Kalau nggak ngecas nggak bisa telepon atau orang itu pun pasti mati. Itu HP. Manusia lebih parah, tapi tidak sadar bahwasanya kita ini dalam 1 tahun begitu banyak interaksi, begitu banyak dosa, begitu banyak khilaf, sehingga batiniah kita, rohaniah kita terkikis, jadi lemah. Makanya Allah suruh dicas di bulan Ramadan. Sudah Ramadan, insya Allah penuh lagi baterainya, semangat lagi untuk beribadah. Kayaumin waladat ummu, kalau puasanya diterima maka full dosa kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni, maka seperti bayi baru lahir siap tempur kembali. Insya banyak hikmahnya. Sumu tasihhu, tegas Nabi nyampaikan, berpuasalah pasti kamu sehat. Kadang jadikan alasan kenapa gak puasa, kamu hukuman. Kenapa gak puasa, sering sakit mah. Betul. Kenapa gak puasa, oh di PT kerjanya berat, kagak tahan sama tetangganya ngerokok. Akhirnya berat. Kalau kita ingat orang tua kita dahulu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, mereka gak hafal hadis, mereka gak hafal ayat, mereka gak punya dalil, cuma kata gurunya, kata orang tuanya, nah bulan puasa tetap jangan sampai makan minum sampai berbuka puasa. Walaupun kerjanya berat, walaupun sudah sepuh usianya, bahkan pernah saya jumpai kakek-kakek yang kerjanya tiap hari itu ngambil kayu ke hutan jauhnya 12 kilo, jalan kaki mikul kayu lagi, gak berhenti berpuasa. Kakek kenapa gak berhenti? Kakek kan lagi puasa, ada sepuh lagi. Apa katanya? Puasa ini wajib, mendingan saya mati ketimbang gak puasa. Itu orang tua yang ilmunya gak seberapa, gak paham hadisnya, gak hafal ayatnya, gak hafal rukun Islamnya, tapi yakinnya kepada Allah luar biasa.
sekarang ini hadis hafal, apalagi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu insyaallah hafal semua itu. Kutiba alaikumus shiyam sudah hafal semua. Karena tiap malam mubaliknya pakai ayat itu, makanya saya nggak pakai. Udah hafal semua, ataupun salah saya. Jadi gara-gara kerja alasannya sampai melepaskan kewajibannya kepada Allah Subhanahu. Kenapa bikin mereka lemah? Karena keyakinannya yang bahkan yang darurat itu ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat itu boleh dipakai, tapi jika kita sampai mengerjakan sesuatu menyebabkan roh kita melayang itu baru darurat. Kenapa nggak puasa? Mau Ustaz saya sakit paru. Apa kaitannya paru dengan perut? Maaf saya nggak puasa, kenapa? Kerja di PT itu berat. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini lebih kalahkan akal kita dikalahkan hawa nafsu kita lebih pintar, nafsu kita lebih banyak ngakalin ketimbang akal yang sebenarnya. Sehingga kalahlah akal kita sama nafsu kita. Kalau kita puasa penuh 10 tahun penuh dibandingkan 1 hari Ramadan gak ada artinya. Setahun penuh kita puasa sunnah, 1 hari wajib Ramadan dibandingkan tidak ada arti yang setahun tersebut. Kenapa? Ramadan ini Allah berikan, Ramadan ini Allah tetapkan untuk umat Islam mencari barokah, bertobat kepada Allah Subhanahu khusus. Kenapa disebut Ramadan? Irtimadil dzunubi fi. Disebut Ramadan yaumul qiyamah, jatuhnya panas. Yang kedua, Ramadan ini irtimadil dzunub, tempat dibakarnya dosa-dosa kita selama 1 tahun. Bapak Ibu, ada nggak yang merasa gak punya salah? Angkat tangan, saya kasih duit 100. Oh, itu duitnya yang mau. Oh, duitnya. Ada nggak yang merasa gak punya dosa di sini? Oh, anak kecil ada katanya. Anak kecil ada. Al-insanu mahallul khoto'i wal nisyan. Kalau kita masih namanya manusia, sudah pasti tanpanya salah, hilaf dan pasti. Ini adik-adik lupa tadi judulnya apa Pak Ustaz katanya? Judulnya menjadi mukmin yang kuat. Kuat apa? Kuat makan, kuat minum, kuat begadang, kuat zahiran wa batin, kuat imannya, kuat takwanya, kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu. Kalau orang kuat keyakinannya, insya Allah apapun tantangannya, apapun ujiannya, apapun musibahnya, pasti akan dikalahkan akalnya yang sehat penuh dengan keyakinan. Makanya surah An-Nisa ayat 9 Allah mengingatkan, "Falyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa." Hendaklah khawatir kalian, kata Allah, alladzina law taraku, orang-orang yang seandainya tinggalkan min khalfihim sesudahnya anak cucu, dzurriyyatan anak cucu, dhi'afa yang lemah. Hati-hati, jagalah jangan sampai kita punya keturunan orang anak yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah keyakinannya, lemah keimanannya, lemah ketakwaannya, lemah ekonominya.
mu'minun qawiyyun ahabbu ilallah. Makanya orang yang beriman, yang kokoh, yang kuat keyakinannya, itu jauh dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang ditinggalkan, mana yang dikerjakan. Sejauh mana kemampuannya, sejauh mana keyakinannya membawanya untuk senantiasa patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gara-gara puasa lemah badannya, lemah ibadah. Jangan sampai karena puasa lemah ibadah, timbulkan kita lemah aktivitas. Yang kerja-kerjalah puasanya jangan sampai diting. Ada tahun kemarin atau tahun sebelumnya, Pak Ustadz saya akan jualan. Terus kenapa? Saya ini kalau jualan kalau gak dicicip kan gak bisa tahu rasanya jualan terus. Jadi saya gak puasa katanya. Betul di pertanyaan ini. Memang cuma dia jualan, saya enggak itu. Ada caranya semuanya, ada ilmu. Jualan tetap jualan terus, yang kalau bisa tutup jangan. Bulan puasa hormati oleh puasa. Mentang-mentang jadi duit yang rezeki harap-harap berdiantap. Usahakan. Apalagi buka jualan sampai tinggalkan puasa, sudah mengganggu orang lain. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya puasa jangan sampai menyebabkan kita lemah badan kita dan lemah keyakinan kita. Kalau lemah badan kita, oke, gak apa-apa. Tapi kalau lemah keyakinan kita, gara-gara kita puasa sampai gara-gara kerja sampai gak puasa, itu paling fatal dalam kehidupan kita. Alasannya karena tetangga, alasannya karena teman, alasannya karena gak kuat, alasannya macam-macam. Artinya nafsunya mengalahkan akalnya yang sehat. Dimanapun, la yukallifullahu nafsan illa, ketika Allah nyuruh puasa, bukan Allah itu memaksa untuk kita lemah, tetapi Allah mengajar kita bagaimana kita bangkit menjadi orang tetap semangat, tetap kuat dalam kondisi kita tidak makan dan tidak minum, tetapi semangat kita, kerja kita untuk mencari rezeki yang halal tetap semangat jangan kendor. Kenapa lemas gara-gara puasa? Kenapa kau tidur terus? Itu yang bahaya. Ramadan ibadah ada itu, tapi ini hadisnya wallahu a'lam ini. Kalau dipakai bahaya. Ramadan ibadah, orang yang tidur ibadah, tidur aja kerjanya itu dipakai sampai malam. Tiba-tiba sudah malam, Allah Akbar, beratan ya. Tidur terus. Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dimanapun kita puasa di bulan Ramadan ini, jangan sampai melemahkan tubuh kita oleh lemah, tapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih kuat, lebih kokoh. Ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah harus dinaikkan volumenya, voltasenya. Insya Allah puasa kita akan tercapai, dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan sampai dijadikan alasan gara-gara puasa gak kerja, dijadikan gara-gara puasa nanti kita lemah, gara-gara puasa nanti kita meninggalkan pekerjaan.